Bisa jadi pembersih rumah tangga, bisa menjadi desinfektan, ya, bisa menjadi antiseptik, pestisida, wow, jadi pupuk. Nah, bisa juga untuk pengobatan. Sudah tidak kita gunakan kan? Kalau kita daur ulang plastik jadi plastik. Kalau ini sampah jadi apa? Jadi ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Oke. Seperti buah misalnya kulit jeruk. Ya, sampahnya kan kita biasanya kan buang. Nah, ini kita kumpulin. Nah, makanya kita berpikir gimana caranya supaya sampah kita ini tidak sampai merusak bumi, merusak lingkungan. Nah, kita ketemulah dengan ekoenzim ini. Selamat pagi teman-teman, Karibat TV kali ini akan memanggil atau mengundang seorang ibu, namanya Ibu Nelly Suciani. Bagaimana sambil dalam menanti kedatangannya, saya menemani istri rapi-rapi taman. Oke. Pagi Marwan. Hai, apa kabar Bu Nelly? Ya, masa pandemi ini kita cinta lingkungan harus ditingkatkan ya. Ayo, yuk, mari. Ya, saya sudah tempat dekat tempat. Hai, istriku nih. Wow, halo. Hai, baik, sehat. Hai, apa kabar? Istriku ini udah gila ekoenzim. Nah, kita bicara panjang sebentar ya. Yes. Mantap, Ai. Ayo, masuk. Ayo. Saya buat. Oh, ya. Terima kasih. Gila, sukses. Iya. Ayo, silakan duduk. Lagi baca-baca koran tadi. Hai, rekan kalian. Jumpa lagi di channel kita Karibat TV. Dan enaknya barangkali kita masker saja. Ya, saya kenalkan, nama saya Arwan Cahyadi dan di samping kiri saya adalah Ibu Nelly Suciani. Ibu Nelly adalah seorang dibilang praktisi ya, pengamat ya, lengkaplah sudah. Nanti kita jelas lebih jauh seperti siapa dan apa itu yang dikerjakan Ibu Nelly. Ibu Nelly, selamat pagi. Pagi Marwan. Senang jumpa lagi. Iya, Ya. Pak. Ibu Nelly, saya lihat Ibu Nelly punya kegiatan luar biasa. Sudah jadi ketua INLA, sudah banyak kegiatan-kegiatan keagamaan juga terlibat dan kegiatan lingkungan segala macam. Nah, sebagai ketua INLA, apa sih itu? Nah, INLA itu kepanjangannya ya adalah International Nature Loving Association. Singkat kata seperti apa? Tujuannya kemana, visi misinya? Oke, jadi INLA itu adalah sebuah organisasi nirlaba, Pak Arwan ya. Jadi bergerak di bidang seni, budaya, kemanusiaan, ya khususnya untuk menyebarluaskan ya pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, dan juga yang paling utama itu adalah untuk membangun harmonisasi antara manusia dengan alam, Pak. Luar biasa. Artinya kita bersama saling mencintai. Benar Pak. Ya, jadi tidak hanya sebatas manusianya saja, juga kepada alamnya juga Ya, Pak. dan Ya. terima kasih, saya sudah dapat satu mug yang bagus sekali, multiboxy, dapat saringan lagi, dan ini produk dari INLA. Terima kasih Bu Nelly ya. Sama-sama Pak. Apa sih isinya di dalam ini? Oh iya, jadi Karena isinya saya ini lihat, saya coba cium. ada wangi-wangi buah sedikit ya. Betul ya. Oke, Jadi- nanti kita cerita apa sebetulnya Iya. ya. Oke. Ibu sepertinya cukup banyak konsentrasi di ekoenzim. Benar Pak. Sebetulnya apa sih ekoenzim itu? Tolong bisa ceritakan siapa penemunya misalnya. Wah, seru nih kalau sudah bicara ekoenzim Pak. Ya, ya. aduh. Soalnya ekoenzim ini luar biasa sekali. Nah, ekoenzim itu adalah
cairan fermentasi yang kita olah dari limbah loh, dari limbah sampah organik Sampah basah. dapur kita. Ya, dari sayur, kulit Wah. buah. Nah, itu yang sudah tidak kita gunakan kan. Kalau kita daur ulang plastik jadi plastik. Kalau Ah. ini sampah jadi apa? Jadi ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Oke. Seperti apa itu? Nah, jadi ekoenzim itu kita olah ya. Jadi sampah itu kita olah sehingga bisa menghasilkan sebuah cairan yang sangat banyak manfaatnya. Nah, manfaatnya apa saja? Ya. Bisa jadi pembersih rumah tangga, bisa menjadi desinfektan, ya, bisa menjadi antiseptik, pestisida, wow, jadi pupuk. Nah, bisa juga untuk pengobatan. Kalau begitu sebetulnya sampah-sampah yang kita buang hari-hari ini sebetulnya nilainya tinggi sekali ya. Itu dia, Pak. Lalu kita ibu rumah tangga buang begitu aja. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Nah, itu sebelum kita kenal ekoenzim, Pak. Iya. Saya juga setelah 2 bulan mengenal ekoenzim, saya terperangah. Hebat sekali ekoenzim ini. Seperti saya undang Ibu Nelly masuk ke sini dalam wawancara kita Pariwati. Iya, makasih Lalu banyak, Pak. sampah diapakan semua? Nah, Kan di fermentasi ya. Iya. Fermentasinya seperti apa? Coba jelaskan sedikit sekitar. oke. Jadi sampah yang kita kumpulkan itu ya. Nah, untuk membuat ekoenzim ada perbandingannya ya. Jadi kita cukup mencampurkan sampah itu dengan gula merah atau gula aren atau gula molasses dan air. Jadi Oke. cuma 3 saja. 3 itu saja. Jadi sampah kita gula dan air. Air. Nah, perbandingannya adalah 1:3:10. Satu apa? 1 itu gulanya. 3. 3 itu sampahnya. 10 adalah airnya. Airnya. 3, 10. Ya, Jadi contoh nih, Pak. kalau misalnya kita punya wadah yang 20 liter sebetulnya cukup sekali ya. Wah, iya. Jadi 1, 3, 10, 10. Kalau 10 liter air Iya. ditambah 3 apa namanya? 3 bagian sampah dan sampah. 1 bagian gula. Iya. Sudah cukup sekali. Molasses dan tetes gula tetes ya apa namanya? Iya, tetes tebu. Tetes tebu ya. Oke. Asal jangan menggunakan gula pasir, Pak, karena itu ada kimianya. Oh. Dari alam kembali ke alam untuk alam juga ya. Iya, kita juga ya Kita bagian juga. dari alam. Oke. Buah apa yang paling bagus? Harum juga kan sampai kan cenderung busuk ya. Nah, oke, Pak. Sebenarnya tanpa kita memilih buah khusus pun, hasil fermentasi dari ekoenzim ini baunya sudah wangi, Pak. Oh ya? Sudah wangi. Jadi tanpa Jadi tanpa aroma ada, tertentu. ya tanpa kita memilih. Kalau saya, Pak, saya kan tujuan untuk membuat ekoenzim ini adalah untuk mengurangi sampah organik. Karena kan kita tahu bahwa 60% yang sampah yang berakhir di TPA itu adalah dari sampah organik yang ya kita ketahui sangat berbahaya. Dia bisa menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu kan bahayanya 21 kali, Pak, ternyata. Jadi Lebih berbahaya dari CO2. selama ini sampah-sampah yang kita buang mencemarkan malam-malam. Itu dia, Pak. Mencemarkan. Jadi kalau efek-efek emisi gas yang terjadi di TPA sungguh luar biasa ya. Iya. Tapi kalau ibu rumah tangga bersedia untuk mulai rajin, saya pikir juga setidaknya 20% kita olah kembali ya. Iya, betul sekali, Pak, kalau bisa begitu ya. Seandainya Kalau ya serentak semua ibu rumah tangga Iya. seperti itu ya. Yang itu yang kita harapkan, Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa bergerak untuk bisa mengolah sampahnya, Ya. ya. Jadi 1, 3, 10 ditinggal aja begitu. Iya. Buahannya itu apa? Sampah buahannya atau sampah daun-daun atau apa itu dicecar dulu barangkali atau apa? Bisa juga, tapi supaya sebenarnya, lebih proses lebih cepat atau bagaimana? sebenarnya tidak terlalu pengaruh, Pak. Jadi kita sampah yang biasa kita pakai kalau kita udah makan buah misalnya kulit jeruk, ya sampahnya kan kita biasanya kan buang. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, dan juga misalnya sayur kita udah petikkan, bayam, kangkung, biasa bawahnya kan ada yang kita buang. Atau juga Jadikan satu saja? ya dijadikan satu. Beli tong, Ya. jadikan satu, Ya. kasih 10 liter Ya. air, kasih gula. Betul. Itu aja Gitu mudah ya. sekali. Kemudian apa? Sebaiknya ditutup wadah. Nah, jadi setelah itu kita masukkan semuanya, kita udah campur dengan rata, ya. Misalnya contoh kita gunakan tadi
wadah yang 20 liter misalnya. Nah, kita isi airnya kurang lebih 60% saja, nggak usah sampai penuh. Ya, 60% air. Misalnya airnya itu 10 liter. Nah, sampahnya kita masukkan 3 kilo. Nah, gulanya kita campur 1 kilo. Lalu kita aduk rata, lalu kita tutup rapat selama 3 bulan. Dibiarin 3 bulan? Ya, dibiarin aja. Kalau Nah, gitu, dan dahsyatnya lagi, Pak. Jadi setelah kita tutup rapat itu, nanti setelah memasuki bulan kedua, ya, nah fermentasi yang kita ini dia bisa menghasilkan ozon, Pak, O3 dan ion negatif. ozon. Kalau saya biasa tahu ozon kan itu apa namanya, ada alat bantu yang dibuat kayak ada asap-asap segala macam itu produksi ozon ya gitu ya. Ya itu maksudnya supaya penjernihan udara ya, Penjernihan. supaya udara kita menjadi lebih segar. Ya, Ya itu seperti itu ya. ya nggak perlu lagi, Pak. Pasang di kamarnya tidak berbau juga ya. Benar. Jadi usia 2 bulan dalam fermentasi sudah bisa produksi ozon. Ya, dan ion negatif. Lalu 3 bulan apa tuh? Nah, jadi setelah 3 bulan kita udah bisa panen. Seperti Kita apa ambil itu? cairannya. Cairannya. Nah, kita pisahkan dengan Jadi ampasnya. sampah-sampah tadi, sampah tetap Ah. ada di sampah, Ah. ampasnya kita buang aja. Ya, jangan Pak, Jangan dibuang. jangan dibuang Waduh, ampasnya. luar biasa. Wow, Jadi- ampasnya masih bisa kita pakai. Jadi sampai zero nanti. Yes. Luar biasa. Jadi Zero waste ya. Zero waste. Ah. Oke, lalu sampah, lalu bagaimana itu? Apa yang terjadi dengan 3 bulan? Cairan menyatu. Sepertinya ada gumpalan-gumpalan atau apa ya? Nah, jadi setelah 3 bulan itu kita pisahkan ampas dengan cairannya. Cairannya kita ambil, ya kita bisa manfaatkan untuk sebagai kita campurkan di pembersih. Apa kalau kita mau ngepel, mau cuci piring, kita campurkan ke air. Oh ya. Bisa kita gunakan juga untuk penjernihan udara. Oh, ya. Nah, aduh, sekarang ini kan masa Covid, Pak. Aduh, ngeri-ngeri juga ya. Nah, ini kita bisa jadikan desinfektan alami di rumah kita, bisa kita semprot. Kemarin pas kita ada ini, Pak, kerjasama dengan PMI. Oh ya. Karena ya Makassar juga kita Ya, kalau- dengar berita makin Kalau marak semprot aja nih yang udah biasa COVID. yang kayak mobil pemadam kebakaran disemprot keluar ke sana, kalau Nah, itu itu kan dikasih pakai- campur dengan ekoisi, kalau itu baru saja. Berapa? Jadi kan kalau Ya. kita biasanya yang dipakai itu kan kimia, Pak. Jadi sempat waktu saya sampaikan tentang ekoenzim ini, waduh mereka senang sekali karena mereka sempat waktu semprot itu dapat komplain dari lingkungan juga, Pak, dari masyarakat. Oh, iya, karena baunya, Pak. Jadi sepanjang jalan itu sudah bau aduh. Bawa obat lah. Ya bau obat ya, daerah juga kita sebut bau apa ya? Gitu, bau obat. Keras sekali baunya, Pak. Jadi kan itu juga banyak efek samping. Ya. Akhirnya banyak juga terima masukan, ada yang kena apa ya, penyakit kulit segala macam. Nah, kita pakai ekoenzim. Nah, itu tadi untuk pembersih, pewangi, Ya, kemudian desinfektan. desinfektan, pupuk. Pupuk, Pak. Seperti apa? Nah, jadi kita cairkan, kita masukkan, kita campurkan dengan air dan hemat sekali pakainya, Pak Arwan. Nah, 1:1000. Satu, Jadi 1 liter banding 1 mili. 1 mili. satu tetes lele. Ya, Kalau satu totok botol air mineral itu kan kurang lebih 5 mili, Pak. ya Mil ya. Jadi ya 1 mili itu ya cuma sekian tetes lah. Jadi kalau kita perlu sampah 30 liter itu, 10 liter air itu bisa dibayangkan untuk kebutuhan berapa lama bisa keluarga ya. Iya, benar. Kalau kita kelebihan kasih tetangga, Bisa kita bagi-bagi. kasih teman-teman kantor, Bagi-bagi kebaikan ya. berbagi kebaikan ya, tanpa bayar. Senang sekali, Osti. Apakah mereka ini produksi di rumah misalnya ada yang komersilkan? Begini, Pak, karena ya penemu dari ekoenzim ini kan ada Siapa seorang, namanya? Ya, Dr. Rosukon, Pak. Ya, ada satu dokter ya, ibu yang ya kita lihat sangat sederhana hidupnya ya. Jadi beliau ini adalah pendiri dari asosiasi pertanian organik ya di Thailand. Jadi beliau melakukan penelitian sampai bisa menemukan formula dari ekoenzim ini itu selama 30 tahun. Jadi setelah penelitian selama 30 tahun ini dan juga sudah mendapatkan penghargaan dari PBB, maka beliau ini tidak mengkomersilkan, Pak, cairannya. Jadi komitmen dari beliau pada waktu mulai meneliti hasilnya tidak untuk dikomersilkan. Lalu kalau masyarakat luas mau komersilkan, mungkin ya kalau sampai saat ini saya lihat kalau kita bicara di Indonesia, teman-teman yang bergerak mungkin yang khusus di ekoenzim Nusantara ya sangat giat dalam ini sudah ada asosiasi. asosiasi ekoenzim Nusantara, maksudnya sudah punya
wadah di mana berkumpulnya semua pecinta Ada, ekoenzim? ya khusus ekoenzim Pak. Kalau INLA kan salah satu menggerakkan ekoenzim. Banyak juga mungkin ya teman-teman yang lain mungkin yang selain di INLA itu juga menggerakkan ekoenzim. Nah di ekoenzim itu bergabung berbagai organisasi dan ataupun individu Pak. Jadi ekoenzim tidak selalu harus di INLA, tapi mungkin juga ada asosiasi Iya, lain. Nah, iya. tapi INLA Salah satu. adalah ekoenzim. Mencintai ciptaannya. Ya. Ya. Iya. Lalu sudah daur ulang, sudah digunakan untuk apa manfaat lain? Nah, Pembersih. Ya. jadi selain bisa jadi pembersih, desinfektan, bisa jadi antiseptik, ya bisa jadi hand sanitizer, semuanya alami dan bisa juga untuk pengobatan Pak Arwan. Pengobatan. Iya. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang bapak, luka bakar juga bisa tolong. Iya. Nah, Kemudian kaki yang borok-borok bisa Iya. bersih juga. ajaib sekali Pak kalau kita pikir Iya. ya. Nah, jadi Sebenarnya Tuhan menciptakan semua itu ada Luar biasa. manfaatnya luar biasa ya. Jadi manusia tinggal harusnya menggunakan selain. ya setuju Pak, setuju. Biasa kalau yang luka. Saya mau minum haus saya. Aduh, ini. silakan minum dulu Pak. Terima kasih tumbler. Tadi saya cicipi rasanya manis-manis dan ini rasanya kepingin itu kembali ada. Pemirsa minum dulu ya. Ayo kita coba rasa klasik enzim. Padahal ini kita minum sampah ya. Kalau ini bukan Pak. Kalau bagaimana? ini di atasnya lagi dari ekoenzim. Nah, ini Itu dari klasik enzim Pak. Jadi ini Klasik dari enzim. ya klasik. Nah, tadi kalau kita berbicara ekoenzim itu untuk pemakaian luar. Yang untuk pembersih, desinfektan, untuk pupuk, bisa juga untuk mengobati luka. Ya. Yang ada juga pakai untuk kumur Pak. Kumur. Jadi sariawan ya. Sariawan itu paling banyak pakai kumur ya. Wow. Jadi cepat sekali sembuh sariawannya. Rasanya Mengganggu seperti sekali. apa sih? Rasanya seperti apa? Rasa pahit-pahit, manis-manis, Ah. lebih ke asin-asin atau manis ya karena gula ya. Jadi agak manis sedikit dan ada asam. Oh ya. Asam. Hasil fermentasinya itu bisa menghasilkan alkohol Pak. Jadi Kalau cuka. saya- Makanya dia kan bisa jadi desinfektan, bisa itu. Kalau ada ini saya tutup, kasih lakban lagi. Iya. Kapan dia meledak? Kalau kita pakai yang botol yang corongnya kecil seperti botol air mineral itu, nah kita mesti sering-sering buka Oh, supaya tutupnya gasnya. di awal. Ya, karena waktu bulan pertama itu dia menghasilkan sangat banyak gas. Oh ya, awal-awalnya ya. Iya, iya. Tapi kalau proses kita tutup alkohol Pak. dengan kena ember lah gitu atau jergen gimana? Nah, itu nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya. Karena Dan kita isi airnya kan juga sampai 60%, nggak sampai full. oh, Nah, wadahnya ya, mulutnya besar. betul. Lalu Iya. kan embernya pokok karena Ah. barangkali ya biar dorong-dorong pun gasnya ya tetap sekitar situ saja lah. Iya. Ya. Ekoenzim inilah penemu sudah ada. Lalu apa lagi kira-kira harapan Ibu Nelly terhadap masyarakat pengguna sampah? Pengguna sampah, dia gunakan sampah untuk ini ya. Oke, cerita untuk ibu-ibu rumah Iya. tangga. Jadi gini Pak Arwan, kita ini kan apa yang kita dapatkan semua ini kan berasal dari alam Pak. Ya sudah seharusnya lah kita bagaimana memikirkan alam kita ini. Ya selama ini kan kita hanya tahu mengambil, mengeksploitasi. Nah kita tidak pernah berpikir bahwa apakah saya ini, ya hidup saya ini sudah memberikan yang terbaik pada alam atau tidak, ya kan? Nah kita mendapatkan yang terbaik, tapi kita kan memberikan ke bumi itu sampah. Mungkin selama ini kita anggapnya wajar ya. Tapi setelah kita sadari mulai terjadinya pemanasan global, iklim yang mulai tidak stabil, kita menjadi sadar bahwa ternyata selama ini ada perilaku kita yang salah, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan alam. Ya, apakah kita mau menunggu sampai alam ini benar-benar rusak sehingga tidak bisa kita tinggali? Nah, kita akan bersalah sekali kepada anak cucu kita nantinya kan? Ya, karena kita pengennya kan bumi ini bisa ya berlangsung panjang. Nah, sebab itu kalau bisa alangkah baiknya kita semuanya bisa bertanggung jawab atas sampah kita. Nah, khususnya seperti saya Pak. Saya ini kan pertama kali begitu giat tertarik untuk bisa menjalankan ekoenzim ini karena awalnya saya ini kan vegetarian Pak Arwan. Nah, saya vegetarian. Kenapa saya vegetarian? Juga alasannya karena lingkungan. Nah, ya mengenai dari kita lihat, saya kan sering membaca
membaca berita-berita tentang isu lingkungan lah, tertarik sekali lah tentang lingkungan secara internasional, di mana global ya, dunia, di mana ya salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar itu selain peternakan ya, itu juga dari sampah organik kita. Jadi saya kan kaget Pak. Nah, kita ini sebab kita udah bervegetarian tujuannya adalah supaya bisa melestarikan lingkungan, tapi ternyata yang kita makan itu ya ampas-ampasnya, sampah-sampahnya itu justru juga menyumbang emisi gas rumah kaca. Nah, makanya kita berpikir gimana caranya supaya sampah kita ini tidak sampai merusak bumi, merusak lingkungan. Nah, kita ketemulah dengan ekoenzim ini, ternyata luar biasa sekali. Nah, kita harapkan juga teman-teman ya bisa punya keinginan yang sama, Pak Arwan. Ya, bagaimana? Betul Pak. Ya, bumi kita cuma satu. Ya kan? Pak, pernah juga ada satu statement ya dari PBB bahwa kita ini sisa punya waktu 12 tahun Pak. Sejak waktu itu kan sangat heboh kan tentang pemanasan global ini, ozon mulai bocor Pak. Nah, biasalah kita kalau sudah lewat setahun 2 tahun ya, kita sudah mulai melupakan gitu Pak. Ya. Padahal ini terus terjadi Pak. Rasa was-was itu harus hadir pastinya ya. Iya. Jangan kita lupakan ya. Iya. Kita satu Pak. Oh ya, terakhir mau tanya. Ekoenzim ini apakah ada lembaga riset yang fokus selain profesor tadi Ibu itu? PBB bersikap apa, seperti apa untuk ekoenzim ini dan terhadap pemanasan global dan lain-lain? Nah, kalau sampai saat ini masing-masing negara ya. Nah, yang paling berkembang saya lihat ini salah satu negara itu adalah di Malaysia. Di sana ada satu dokter, itu Dr. Joen, yang sangat aktif dan giat menggerakkan ekoenzim ini. Beliau juga seorang peneliti dan seorang ahli ya. Nah, di Malaysia, lalu di Taiwan ini baru-baru kita dengar Pak, itu berita tentang penyediaan danau di Kirin, Nanpo, Taiwan. Pemerintah Taiwan menghabiskan dana 20 miliar rupiah tidak bisa mengatasi pencemaran danau ini, dan akhirnya dijernihkan dengan hanya 11 ton ekoenzim. 11 ton selesai. Itu pun sampah gratis lagi ya. Jadi bisa dibayangkan kalau pemerintah yang mengurusi masalah lingkungan, mengajak semua ibu rumah tangga mulai sadar tentang sampah, daur ulang untuk ekoenzim yang begitu banyak manfaatnya, bersihkan danau apa nanti. Iya. Jadi saya pikir pemerintah ambil sikap seperti apa Iya, ini yang kita harapkan sekali Pak. Bumi kita hanya satu ya. Iya, hanya satu. Harus. Oke. Ya, kita berpikir dari Indonesia dulu Pak ya. Sebetulnya bukan kita siapa-siapa, nih. dari diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau pemirsa mendengar, mulailah 10 liter air, 3 kilo sampah, 1 kilo 1 kilo gula. gula. Gula itu juga membantu petani. Jadi roda ekonomi itu jalan juga. Bisa jadi ketahanan pangan juga Pak. Ya. Kalau kita lahan yang kita olah dengan menggunakan ekoenzim dengan yang tidak, itu hasilnya berbeda. Ya. Baik itu sayur, buah, padi. Jadi terjadi semacam multiplier effect daripada ekoenzim ini. Petani-petani juga mungkin persawahan juga bisa jadi subur ya, karena itu ya. Ya. Dan luar biasa. Saya kira di akhir percakapan kita Ibu Nelly, banyak terima kasih Sama-sama Pak. sudah hadir di studio kita dan kita sama-sama belajar tentang ekoenzim. Banyak literatur tentang coba buka YouTube, maka Anda bisa lihat banyak kekayaan ekoenzim terhadap manfaat-manfaat manusia. Betul. Saya kira begitu benar ya. Iya, Kesimpulannya makasih begitu. Terima kasih luar biasa. Selamat dalam pengabdian untuk cinta lingkungan, cinta bumi. Iya Pak. Saya kira demikian Bu Nelly. Iya, Sampai jumpa. Ketemu sehat. di waktu kesempatan lain. Iya. Dan terima kasih untuk kabar. Makasih banyak Pak Arwan, mari. sama-sama Yo. ya, sehat selalu. Ya. Baik, Sehat juga terima buat kasih. bumi kita. Kita mengakhiri pertemuan kita. Banyak selamat dan sukses buat kita semua. Salam.